Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog saya, vlog Darmawan Aji. Di bahasan kali ini, saya akan membahas tentang perlukah seorang business owner atau seorang business manager memiliki keterampilan training skill, keterampilan untuk melatih timnya. Karena ini menjadi sebuah diskusi yang hangat di beberapa komunitas. Ada orang yang beranggapan, beberapa orang beranggapan bahwa seorang business owner itu seharusnya hanya fokus saja untuk mengelola bisnisnya, mulai dari menyiapkan produk, kemudian memasarkan, urusan terkait melatih tim serahkan saja kepada ahlinya. Sebagian merasa seperti itu. Pertanyaannya apakah benar seperti itu? Saya sendiri termasuk orang yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut, tetapi yang namanya orang boleh saja beropini dengan opini yang berbeda. Seorang pebisnis, seorang business owner atau business manager perlu menguasai keterampilan training skill. Kenapa demikian? Karena seringkali keterampilan training skill ini nanti akan terkait dengan keterampilan mengelola kinerja dari timnya. Sebagai seorang pebisnis, tentu kita ingin bisnis kita memiliki kinerja yang bagus. Kita ingin performa bisnis kita bagus. Dan ketika kita ingin performa bisnis bagus, tentu saja performa timnya itu perlu bagus. Maka kita mempelajari berbagai keterampilan untuk mengelola tim, memanage tim. Keterampilan performance management menjadi sangat penting bagi seorang business owner dan business manager. Yang kadang-kadang kita tidak sadar adalah training skill adalah salah satu elemen di performance management. Ketika kita bicara tentang mengelola performa organisasi, performa bisnis, performa tim, maka akan ada unsur training di dalam sana. Meskipun training bukan satu-satunya, ada proses bagaimana mengatur sistem, ada proses tentang bagaimana memberdayakan tim bukan hanya dengan training, tetapi juga dengan coaching, mentoring, dan berbagai metode lainnya. Tetapi di bahasan kali ini kita akan fokuskan pada training skill. Namun, sebelum sampai ke sana, saya akan cerita terlebih dahulu. Sebenarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja tim kita. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah tahu. Apakah tim kita sudah tahu apa yang diharapkan darinya di dalam pekerjaan? Apakah tim kita sudah tahu kinerja yang diharapkan oleh kita sebagai seorang business owner dari dirinya? Karena kalau tim tidak tahu apa yang diharapkan dari dirinya dari tempat kerjanya, di organisasinya, maka dia tidak akan berkinerja secara baik. Karena dia tidak tahu ukurannya apa, indikatornya apa, job desk-nya apa misalnya seperti itu. Perlu clear sekali. Tetapi klarifikasi tentang apa yang diharapkan dari dirinya dari tempat kerja itu masih belum cukup. Kita juga sebagai seorang business owner atau business manager perlu memberikan umpan balik yang teratur pada tim kita. Ini elemen pertama, faktor pertama yang mempengaruhi kinerja tim. Tahu. Yang kedua adalah mau. Kalau tim kita sudah tahu tetapi dia tidak mau menjalankan, percuma juga. Maka yang kedua yang perlu kita pikirkan sebagai seorang business owner, sebagai seorang business manager adalah bagaimana supaya tim kita termotivasi untuk melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Maka dari itu kita perlu menyiapkan sebuah sistem, sebuah skema, sebuah culture, apapun yang mengkombinasikan antara motivasi ekstrinsik dari luar maupun intrinsik dari dalam, sehingga para member tim kita termotivasi untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, untuk berkinerja sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai yang organisasi harapkan. Ini faktor yang kedua, yaitu mau. Dan faktor yang ketiga adalah mampu. Kalau tim kita sudah tahu, sudah mau, tetapi dia tidak memiliki kemampuan, entah itu keterampilan, skill yang diperlukan untuk melakukan apa yang diharapkan dari tempat kerjanya, sama saja tidak akan efektif. Maka kita perlu menyediakan pelatihan, peralatan, perlengkapan yang membuat tim kita menjadi mampu melakukan apa yang diharapkan dari dirinya di tempat kerja kita. Nah, ini 3 faktor yang diperlukan supaya tim kita bisa berkinerja dengan baik. Tahu, mau, dan mampu. Ini sesuatu yang sangat sederhana, common sense, semua orang sudah tahu, hanya mungkin detail-detailnya yang belum tahu. Bagaimana supaya tim kita jadi tahu? Kita perlu mengkombinasikan antara
job desk yang detail, kemungkinan mungkin indikator kinerja yang sederhana, dan umpan balik yang teratur. Kemudian bagaimana supaya tim kita mau, maka kita perlu mengkombinasikan antara motivasi ekstrinsik, entah itu berupa insentif, reward and punishment, dan lain sebagainya, juga motivasi intrinsik. Bagaimana supaya mereka merasa memiliki terhadap bisnis, terhadap organisasi, sehingga mereka mau melakukan apa yang diharapkan dari dirinya di tempat kerja tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan kemampuan. Bisa dengan merekrut orang yang tepat, juga bisa dengan melatih. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, disinilah akhirnya saya menyimpulkan bahwa seorang business owner atau seorang business manager perlu memiliki keterampilan training skill. Supaya apa? Supaya pada saat tim kita mengalami gap kinerja, kesenjangan kinerja yang diharapkan segini, tetapi realnya cuma segini, maka kita bisa menjembataninya dengan training. Tentu saja untuk menjembatani dengan training, kita nggak semudah sekedar panggil trainer, suruh ngisi. Tidak semacam itu. Kita perlu merancang pelatihannya. Apa sih pelatihan yang bisa kita deliver kepada tim kita untuk mendekatkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang dilakukan saat ini. Dengan rancangan yang tepat, maka yang diharapkan adalah kinerja tim kita akan semakin mendekati apa yang diharapkan. Gap-nya makin pendek. Yang tadinya mungkin segini, setelah dijembatani dengan sebuah training yang dirancang dengan baik, terstruktur, yang memang berdampak, maka ini akan semakin dekat. Ini kenapa training skill menjadi sangat penting bagi seorang business owner dan business manager. Apalagi di era WFH seperti sekarang ya, era kerja di rumah seperti saat ini. Ini menjadi tantangan yang baru lagi bagi para business owner dan business manager. Karena apa? Melatih timnya yang dulu mungkin mudah, kita bisa lakukan secara tatap muka, secara direct, saat ini di masa WFH seperti ini menjadi sulit. Karena apa? Sangat terbatas. Sehingga akhirnya beberapa pelatihan ditunda, tidak dilakukan. Sehingga intervensi-intervensi untuk meningkatkan kinerja menjadi terbatas dan sebagainya. Inilah alasannya kenapa saya berencana insya Allah hari Sabtu yang akan datang, saya lupa tanggalnya, tanggal 27, ya, insya Allah tanggal 27 Juni 2020, saya akan menyelenggarakan sebuah webinar khusus bagi para business owner dan business manager yang akan membahas sebuah topik berjudul Training for Performance. Jadi, saya akan sharing bagaimana sih merancang sebuah training yang ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan performa dari tim, performa dari karyawan. Nah, tentu saja nanti di awal saya akan bahas dulu tentang performance management secara umum, supaya teman-teman bisa tahu hubungannya seperti apa sih sebuah training yang didesain dengan baik dengan manajemen kinerja. Sehingga yang namanya training bukan sekedar menjadi sebuah ceramah, dalam tanda kutip ya, ceramah yang tidak berdampak, tetapi memang didesain untuk meningkatkan kinerja. Diawali dengan meningkatkan kompetensi dari tim terlebih dahulu. Saat kompetensi dari tim naik, diharapkan kinerjanya akan naik. Ketika kinerja tim naik, maka diharapkan performa bisnis secara umum pun akan naik. Insya Allah tanggal 27 Juni pagi jam 9 lah, 9 atau setengah 10, kita akan bicara 2 jam melalui Zoom video meeting dan terbatas karena kapasitas yang saya miliki hanya untuk 100 orang. Silahkan daftar, linknya ada di deskripsi, khusus bagi teman-teman business owner dan business manager. Bagi teman-teman yang tidak memiliki, yang bukan profesinya sebagai business owner atau business manager, mohon untuk tidak melakukan registrasi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bahasan kali ini. Salam dari saya Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.